Ada yang menarik untuk dijelajahi di Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau yang memiliki benteng Keraton Kesultanan Buton sebagai ikonnya. Melihat kearifan lokal para penenun hingga ke pulau di sekitarnya. Menikmati secangkir kopi yang diolah secara tradisional. Dan dataran tinggi di Buton Selatan. Ada pula pesisir pantai pulau tak berpenghuni yang mempesona. Inilah wisata Buton yang memukau. Benteng Keraton Kesultanan Buton di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pernah dinobatkan sebagai benteng terluas di dunia oleh Guinness World Records pada 2006. Di kompleks benteng dengan luas sekitar 23,3 hektar yang dibangun pada abad ke-16 ini, tersebar makam para Sultan Buton. Dindingnya berupa tumpukan batu. Dinding benteng ini tersusun dari batu karang. Ada dua versi cerita warga. Konon, batu karang ini dicampur dengan kapur sebagai bahan perekat. Ada pula yang mengatakan bahwa putih telur digunakan untuk merekatkan batu-batu karang ini. Sampai sekarang masih kokoh. Pada masa kejayaan Kesultanan Buton, benteng ini memberi pengaruh besar dan berhasil mempertahankan Kesultanan Buton dari ancaman musuh. Selain benteng Keraton Kesultanan Buton, ada lagi warisan budaya leluhur yang terjaga hingga kini di Buton. Salah satunya, kain tenun ini. Masih di Kota Bau-Bau, saya menyambangi Kampung Tenun di Kelurahan Sula, Kecamatan Beto Ambari. Sekitar 50 warga di sini adalah perajin kain tenun Buton. Salah satunya Musida. Sejak tahun 2015, para penenun di kampung ini sudah mengenal teknik pewarnaan benang dengan pewarna alami. Kayak gini nih, ini ada kayu apa, Bu? Kayu batang nangka. Ini adalah kayu dari pohon nangka ya, batang pohon nangka. Ini biasa menghasilkan warna apa? Warna kuning. Warna kuning. Kalau misalnya mau biru pakai apa? Pakai daun nila. Nah, di rebusnya ini ada waktu berapa jam gitu? 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Semakin lama maka akan warnanya semakin pekat. Semakin begitu pekat, ya. iya. Ini sudah mulai. Musida mengaplikasikan teknik pewarnaan benang alami sejak 2015. Benang yang telah direndam, dijemur hingga kering. Lebih rumit karena benangnya halus, kecil-kecil dibanding benang jahit. Benang pewarna alam itu harganya lebih bagus, mahal. Karena dia harganya itu kalau untuk motif yang biasa, yang ciri khas bau-bau itu, harganya dia 600. Terus kalau sudah dikasih motif atau sudah ada pengembangan motif itu kadang sampai 1 juta, 1,5 juta. Ada 10 kelompok penenun di kelurahan ini. Dalam sebulan, kelompok penenun yang dibina oleh Musida bisa memproduksi rata-rata 30 helai kain. Pembagian hasilnya tergantung dari jumlah kain yang dibuat oleh masing-masing penenun. Tergantung penenunnya. Kalau misalkan ada pesanan, terus dia kerjakan bisa 2 lembar atau 3 lembar, maka itu yang dia lebih banyak dia dapat.
Kain tenun buton buatan perajin tenun di Sula dijual Rp600.000 hingga Rp1,5 juta untuk kain dengan pewarna alami dan Rp300.000 hingga Rp600.000 untuk kain dengan pewarna sintetis. Terlihat ya perbedaannya, kalau kain tenun dengan pewarna alami ini warnanya lebih pudar. Sementara dengan pewarna sintetis, nah ini warnanya lebih cerah. Yang luar biasa adalah teknik perawatannya. Kain tenun dengan pewarna alami sebaiknya tidak dicuci dengan deterjen, tapi ada sabun khusus. Kemudian kalau dijemur, sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung, hanya diangin-anginkan saja. Saya menyeberang ke Pulau Siompu, menyambangi Kampung Tenun di Kabupaten Buton Selatan. Warga menyambut saya dengan ramah dan memasang kampurui, hiasan kepala khas Buton. Ini disebutnya apa? Kampuru. Kampuru. Ini tenun yang ditenun atau di ini? Ah, baik. Kalau ini biasanya dipakai buat acara apa biasanya? Acara adat. Wah, cantik sekali. Memang warnanya kebanyakan seperti ini ya. Cerah-cerah ya. Cantik loh mereka. Desa Karaye di Pulau Siompu menjadi desa penghasil kain tenun terbesar di wilayah Buton. Dari 900 orang penduduk, 190 diantaranya berprofesi sebagai penenun. Kolong rumah kerap dimanfaatkan sebagai tempat menenun. 14 tahun sudah Marni setia menenun. Dalam 1 bulan, ia mampu menghasilkan 8 helai kain tenun. Tangannya cekatan menenun setiap helai benang. Satu helai kain tenun itu bisa selesai berapa lama? Paling cepat 3 hari, paling lambat 1 minggu. Wow, cukup lama ya. Ini Iya. kalau bicara soal menenun nih ya, Bu Marni ya. Iya. Kira-kira pendapatan sebulan itu berapa sih kalau dari menenun? Kalau sudah bersihnya itu juta 800 lah, paling di bawah 500. Itu pun kalau 500 sudah malas bikin. Iya. Berarti dalam 1 bulan selalu ada saja kain yang terjual atau bagaimana? Iya. Selain memproduksi kain tenun dengan motif bergaris khas Buton, perajin tenun di desa ini juga menenun kain dengan beragam motif. Dulu motif kain tenun Buton ini sederhana saja, seperti ini, bergaris. Ini disebutnya motif apa nih, Bu? Motif anto hijau, Anto hijau, garis gini. Kalau warnanya biru disebut, anto kakanda. jadi macam-macam ya. Iya. Tapi bergaris itu motif yang sangat tradisional. Sekarang sudah mulai berimprovisasi ya. Iya. Sudah banyak kreativitas dari ibu-ibu penenun ini. Ini salah satunya, ini motif apa, Bu? Tandu. Tanduk. Ini gambar apa nih? Ini gambar malige Malige. Ini biasa digunakan untuk apa? untuk baju kapelan. Pesta juga? Iya. Pesta. Ada lagi nih kain tenun yang motifnya seperti ini. Ini disebut motif apa, Bu? Ini bunga tempelan. Kain tenun buatan warga di desa ini banyak dijual ke kota Bau-Bau. Biasanya warga itu dia datang jual di sini, tapi sebagian warga juga ya, tidak semuanya. Nah, nanti saya kumpul di sini, terus saya kirim ke Bau-Bau. Tidak, tergantung sarungnya. Kalau sudah ada saya sudah kirim atau saya pergi sendiri. Minimal? Minimal 15 lah. Khusus. Manisnya bisnis kain tenun di desa ini bukan tanpa kendala. Sistem pemasaran melalui tengkulak tak cukup membantu para penenun menerima penghasilan secara langsung. Dipesan oleh tengkulak dari Bau-Bau yang biasa beli di Bau-Bau. Kemudian dipanjar harganya, belum dibayar seutuhnya. Nah, sehingga mereka kesulitan. Maunya kita di sini semacam ada koperasi begitu, Pak. Koperasi. Kemudian ditampung di daerah kita sendiri. Pemerintah setempat perlu memikirkan cara agar setiap penenun dapat memperoleh penghasilan dengan maksimal. Perlu ada sinergi dengan pemerintah daerah sendiri, artinya melalui Perindak, supaya ini Dekranas tadi itu bisa menampung semua, sehingga harga tetap kompetitif. Tak hanya menggerakkan perekonomian desa, eksistensi para penenun tradisional ini berpengaruh besar dalam menjaga warisan budaya leluhur masyarakat Buton.
Padang rumput nan hijau ini memanjakan mata saya. Kali ini saya berada di ketinggian hampir 1000 meter di atas permukaan laut Pulau Buton. Inilah Bukit Lamando di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan. Kalau musim hujan, rumput di bukit ini warnanya hijau seperti ini. Tapi kalau musim panas, rumputnya kuning keemasan, cantik sekali. Nah, selain melihat pemandangan, bersuah foto, bukit ini juga cocok nih dijadikan tempat untuk berkemah. Perbukitan seluas 4 hektar ini dihiasi dengan batuan kapur. Karena keindahannya, Bukit Lamando pernah masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award 2020 kategori dataran tinggi. Lahan di Bukit Lamando ini adalah dulu dia lahan bukitnya sudah begini, memang cuma di sepinggiran bukit ini ada beberapa kawasan perkebunan masyarakat, dan kenapa bisa terjadi dijadikan tempat wisata karena pada tahun 2018 kemarin para pemuda Desa Sandang Pangan mencoba untuk melakukan foto-foto di sini, dan alhamdulillah para pengunjung dilihat per tahun itu selalu mengunjungi tempat ini. Pemandangan Bukit Lamando menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin bersuah foto. Menurut saya tempatnya keren, bagus, suasana juga sejuk gitu. Taunya dari internet, dari teman pertamanya, terus lihat di foto-foto begitu bagus, terus inisiatif sama teman langsung pengen kesini gitu. Berjalan-jalan di hamparan savana yang membentang luas seperti ini memberikan sensasi tersendiri bagi saya. Pagi dan sore hari adalah waktu yang tepat untuk berwisata di bukit ini. Tak hanya bukitnya yang indah, Desa Sandang Pangan juga menyimpan potensi pertanian, khususnya kopi. Kampung Rongi di desa ini menjadi salah satu daerah penghasil kopi di Buton Selatan. Ada sekitar 230 warga yang mengelola perkebunan kopi secara tradisional di kampung ini. Iswadi salah satunya. Jadi masyarakat di sini mengelola kebun kopi secara mandiri. Bahkan bibitnya pun ini dikelola sendiri, ditanam sendiri, kemudian dikembangkan sendiri juga secara mandiri. Jadi bibit kopi ini dari mana biasanya? Dari ini. Oh, dari ini. Ini tumbuh dari biji kopi yang jatuh atau gimana? Dari biji yang jatuh. Dari biji yang jatuh tumbuh nanti dipindahkan. Dipindahkan. Begitu ya. Nah, biasanya kalau ditanam di usia seperti ini, berapa tahun dia bisa berbuah? 4 tahun. 4 tahun Sampai 5 tahun. berbuah kopinya. Nah, kalau saya lihat kopi ini ada beberapa juga yang bijinya ternyata rusak begitu ya. Ini biasa kendala yang dihadapi oleh para petani kopi ini apa aja, Bang? Kendala pertama itu masalah hama. Mhm, Kedua mungkin masalah cuaca pancaroba. Ketiga dengan masyarakat di sini kan belum paham ini tentang budidaya kopi yang baik dan benar. Berarti pemerintah belum pernah ada pendampingan secara langsung ke lapangan atau seperti apa nih? Belum ada. Belum ada. Jadi kita belajar sendiri, Iya. menanam sendiri, Menanam panen panen sendiri, sendiri, hingga memasarkannya pun sendiri. Berbeda dengan pengolahan kopi pada umumnya, petani kopi di Kampung Rongi mengeringkan biji kopi terlebih dahulu sebelum mengupasnya. Pengeringan biji kopi ini sangat bergantung pada cuaca. Jika matahari terik dan sedang panas-panasnya, biji kopi ini bisa kering dalam waktu 7 hari. Nah, ini yang jadi kendala adalah kalau musim hujan nih, bisa lebih dari 7 hari loh baru bisa kering. Perjuangan yang sungguh besar untuk mendapatkan kopi yang nikmat. Habis ini ditumbuk ya, Ina ya? Iya. Oke, kita tumbuk. Biji kopi yang telah kering sempurna kemudian ditumbuk menggunakan lesung. Jadi nanti setelah ditumbuk, yang diambil adalah biji kopi yang sudah kelupas kulitnya. Nah, yang seperti ini nih. Yang ini nanti tinggal disangrai. Nanti kita langsung tumbuk lagi. Proses memasak biji kopi warga Kampung Rongi masih tradisional. Biji kopi disangrai di atas tungku kayu bakar. Jadi
Menyangrai biji kopi dengan tungku api seperti ini sangat tepat karena untuk mempercepat pematangan biji kopi ini butuh api yang besar dan juga panas. Nah, sebenarnya warga lokal di sini itu tidak begitu suka biji kopi yang disangrai setengah matang karena rasanya akan sedikit asam. Mereka suka kopi yang gosong agar nanti kopinya terasa lebih pekat dan juga lebih pahit. Jadi sebenarnya durasi atau lamanya proses penyangraian ini sangat bergantung pada tujuannya. Kopinya mau dibikin gimana? Mau yang pahit atau sedang-sedang saja? Aroma kopinya sudah tercium nih. Selain menjual biji kopi langsung ke pasar dengan harga Rp25.000 per liter, petani kopi di Kampung Rongi juga memanfaatkan badan usaha milik desa setempat untuk memasarkannya. Kopi bubuk yang telah dikemas dijual Rp13.000 per bungkus. Jadi dengan adanya BUMDes, masyarakat bisa terbantu dengan pemasarannya di wilayah Kota Bau-Bau, Buton Selatan, dan Kabupaten Buton. Kendala-kendala yang dihadapi sekarang ini yang pertama itu adalah pasarnya yang tidak menetap. Karena kadang juga masyarakat membutuhkan kopi baru bisa datang ke BUMDes. Menikmati secangkir kopi panas hasil olahan warga secara tradisional menarik bagi saya. Terima kasih, Ida. Oke, saya minum ya. Kasih. Setelah melihat proses pengolahan kopi yang cukup panjang, ternyata nggak sia-sia. Kopi ini nikmat banget loh, rasanya pekat sekali. Yang ini tanpa gula, jadi rasa pahitnya lebih terasa. Kopi Robusta ini memiliki kandungan kafein 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Arabica. Kandungan asam klorogenatnya pun lebih tinggi. Zat inilah yang merupakan antioksidan baik untuk kesehatan. Kopi dari Kampung Rongi ini nikmat banget. Pulau Buton memiliki banyak destinasi wisata bahari. Pantai Nirwana di Kota Bau-Bau ini misalnya. Pantai ini unik karena memiliki hamparan pasir putih lembut yang luas dengan air laut dangkal. Cantik ya? Pantai di pulau-pulau sekitar Pulau Buton juga sayang untuk dilewatkan. Kali ini saya akan menyambangi Pulau Liwutongkidi. Naik perahu dulu ya. Bak surga kecil di Kabupaten Buton Selatan, Pulau Liwutongkidi menawarkan keindahan yang menakjubkan. Dari udara, bentuk pulau ini menyerupai 2 cincin yang saling berkait. Kerap disebut Pulau Ular, Liwutongkidi berlokasi di 2 kecamatan, Kadatua dan Siompu. Bukan hanya pasir pantainya saja yang bisa dinikmati, karena pulau ini unik. Di sebelah sini ada padang rumput, kemudian di belakangnya ini ada hutan dan ada bukitnya. Keren ya? Suasana tenang menjadi daya tarik pulau seluas 1 km persegi ini. Serasa di pulau pribadi. Di sini Anda juga bisa melihat aktivitas nelayan dari Pulau Siompu. Pas nih ada yang sedang menangkap bulu babi. Kita coba ya, bukanya gimana Bu? Boleh Bu, kita coba? Kita belah dulu toh, Ya. baru kita buka isinya adalah ada isinya dalamnya. Aha. Ada ininya, Aha. kotorannya, dia bersih ininya. Iya, ada telurnya apa itu? Yo itu telurnya ini yang kita ambil. Oh, oke. Mau dicuci kah tidak? Dicuci dulu, kasih bersih tapi
Ini kecil ini. Yang begini. Yang dimakan yang mana? Nah, yang dimakan telurnya ini. Oh, yang putih ini. Iya. Pakai tangan sudah? Iya. Wih. Kita coba ya bulu babi ya. Iya. Yang ini, Bu. Nah, begitu. Rasanya asin. Ini kandungan proteinnya banyak loh. Bau amis tapi ini enak. Berombak tenang, pantai di pulau ini cocok bagi Anda yang gemar berenang. Pasir putih yang lembut dan airnya yang jernih membuat saya betah nih berlama-lama di sini. Ah, nikmatnya. Dari Pulau Liutongkidi, Anda bisa menyeberang ke Pulau Siompu. Di pulau ini ada Pantai Loka dengan teluk yang dikelilingi batu karang. Pantai Loka berada di kawasan wisata Tengkorak Labolontio, Desa Kaimbulawa, Kabupaten Buton Selatan. Saya menaiki tangga di salah satu tebing setinggi 13 meter untuk melihat replika Tengkorak Labolontio. Jadi Labolontio ini adalah seorang panglima perang dari Tobelo yang melakukan perompakan masuk ke wilayah Kesultanan Buton. Nah, kala itu diadakan sayembara, siapa yang berhasil membunuh Labolontio akan diberi hadiah. Dan ada jawara dari kampung Kaimbulawa berhasil membunuh Labolontio dan membawa kepalanya ke daerah ini. Desa Kaimbulawa dihuni oleh 1.008 jiwa. Saya sempat mengunjungi permukiman di desa ini. Melihat sekelompok remaja berlatih tari linda, tarian tradisional Sulawesi Tenggara. Waktunya makan nih. Halo Indah. Ini mau masak ya. Nah, sekarang kita mau masak kuliner khas Buton. Di sini sudah ada ikan bobara ya. Mau dimasak apa? Ikan parende. Ikan parende. Yuk kita masak, Bu. Ikan parende mudah ditemukan di berbagai daerah di wilayah Buton. Memasaknya sederhana saja. Bawang merah, bawang putih, belimbing wuluh, serai, tomat, cabai, daun kedondong hutan, kunyit, lengkuas, dan kemiri, semuanya direbus. Lalu potongan ikan dimasukkan dan diberi garam. Masakan ikan parende enak disantap selagi hangat. Selain dengan nasi, ikan parende biasanya dimakan dengan kaswami, penganan khas Buton berbahan ubi kayu. Boleh. Ikan parende ini mirip dengan ikan kuah kuning kalau di Makassar. Tapi kalau ikan kuah kuning ini biasa bumbunya ditumis terlebih dahulu. Kalau ini semuanya direbus, jadi tidak berminyak. Dan rasanya lebih kecut, lebih asam karena tadi menggunakan belimbing wuluh dan juga perasan jeruk nipis. Saya sih rasa ini enak ya, seger. Apalagi makannya pakai kaswami nih. Ini dari singkong. Menjelajahi keindahan Buton tak cukup dalam sehari. Menapaki bangunan bersejarah. Melihat kesetiaan para penenun yang merangkai kisahnya dalam setiap helai kain. Menikmati jernihnya air laut pesisir pantai. Hingga ragam budaya. Menjadi cerita tersendiri. Buton dengan segala pesonanya.